والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasul yaitu bersabda oleh baginda Rasul, innar rajula latakunu lahu darajatu indallahi la yablughuha bi amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalika. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, latakunu lahud darajatu, sungguh ada bagi laki-laki itu derajat, indallahi, di sisi Allah, la yablughuha bi amalihi, yang tidak sampai, yang tidak mendapatkan oleh si laki-laki akan derajat itu bi amalihi, dengan amaliyahnya laki-laki, hatta yubtala, sehingga termusibahi si laki-laki itu bibalain, dengan musibah, fi jismihi, pada badannya, fayablughuha bidzalika, maka sampai, yakni mendapatkan oleh laki-laki akan derajat, bidzalika, dengan sebab yang demikian itu bala. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, malam hari ini kita masih berbicara tentang hadis pentingnya sabar dalam menghadapi ujian dan musibah yang menimpa kita. Malam hari ini hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin ini, bukan beliau saja yang meriwayatkan hadis ini, juga banyak ulama, di antaranya Al-Imam Al-Mundhiri, Abdul Azim Al-Mundhiri, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhibnya, juga Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, juga Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya. Semuanya mengerucut dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kalau Tanbihul Ghafilin dengan bahasa waruya, diriwayatkan, siapa yang riwayatin? Abu Hurairah. Beliau menggunakan sighatut tamrid, tidak menyebutkan nama sahabatnya, tapi realnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, 5.337 di luar kepala disampaikan kepada umat.
nanti saja, karena kiai kita nggak nyebutin Abu Hurairah, saya tidak terangin manaqibnya, dan juga ngajinya nggak lama masalahnya, biar nggak lama di situ, ngikutin yai aja. Waruwiya, ada sahabat riwayatin, nggak disebut. Kata Nabi begini, pesannya malam hari ini kita ngaji. Kata Nabi, sungguh ada orang, laki atau perempuan, tulisan hadisnya si laki, tapi maknanya bukan laki-laki doang. Ada orang laki atau perempuan, dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga, nggak bisa dengan amalan dia untuk dapetin itu, nggak bisa. Tapi suratannya, tempatnya itu, amalannya nggak cukup. Bagaimana tuh supaya cukup itu? Allah subhanahu wa ta'ala beri dia cobaan. Ada kalanya dia stroke. Stroke itu bukan penyakit ringan, berat. Segerobak aja udah berat, apalagi stroke. Begitu. Bener nggak? Iya, beneran. Begitu. Begitu. Ada lagi yang cobaannya itu uratnya pada asam. Begitu. Itu baru asam. Bagaimana kalau kecut begitu? Asam aja udah berat. Belum lagi ada yang kena kelenjar getah bening. Ini getah bening, belum getah butek nih. Bening aja udah berat. Dengan dia dikasih penyakit ini, lalu sabar, dia bisa dapetin itu. Begitu kata Nabi. Singkatnya, yang namanya kita hidup di dunia, saudara, ini dunia kan kita udah pahami, darul bala, negeri banyak cobaan. Seorang mukmin dalam mengisi hari-harinya dia di alam dunia ini, dia yakin keimanan kepada Allah, iman pada qada qadarnya Allah. Setiap takdir baik ataupun buruk, dia yakin dalam hatinya ini takdir dari Allah. Walaupun nampak buruk di mata kita, itu aspek lahir, hakikatnya baik. Enak atau enak dari Allah, nampaknya enak, sebetulnya enak. Orang beriman itu hidup di bawah takdir Allah, itu menarik. Dia ikuti aja alur Allah. Di hikam itu dijelaskan, ataul khalqi hirman, pemberian dari makhluk itu bisa jadi sebuah kehampaan, tapi cobaan dari Allah sebuah nikmat kalau dia mau pahami. Bila segalanya yang mengatur jagat raya adalah Allah, enak atau enak hidup kita, senang atau susah hidup kita, sehat atau sakit hidup kita, sebetulnya semuanya nikmat. Cuman ada kalanya nikmat itu kurang terbaca oleh kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis ini, innar rajula la takunu lahu darajah indallah la yablughuha bi amali hatta yubtala bi bala'in fi jismi fayablughuha bidzalik. Kata Nabi, karena iman ini mahal, maka hidup kita selama ada di dunia ini harus pandai membaca bahasa-bahasa Tuhan.
bahasa-bahasa Allah yang ditimpakan kepada kita. Semuanya enak. Karena itu Muslim dididik oleh agama satu, husnudzon billah. Bila kita mengalami musibah pada badan kita, sakit atau apa saja yang tidak mengenakan pada kita, kita harus pasang di hati husnudzon billah, baik sangka sama Allah. Allah udah jelasin dalam Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali Anda pengen ini padahal itu buruk. Barangkali Anda ogah ini padahal itu baik. Ada kalanya dipandang oleh kita menarik padahal itu adalah berat buat kita. Ada kalanya itu berat di mata kita, enggak enak, enggak suka, tapi itu ada nikmat besar buat kita. Kita harus baik sangka sama Allah. Enggak boleh kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manfaat, sampaikan kabar gembira dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, MPH begitu RSPP, sampein ada kabar gembira dari Nabi bagi yang mengalami penderitaan di dunia. Ada yang stroke, ada kena gula, sampai tiap pagi tuh rajin ke dapur ngecek gula. Ke dapur salah gitu. Ada ngecek tensi macam-macam. Sampaikan kepada mereka busyra min Rasulillah, kabar gembira dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik sakit ada anugerah. Allah pengen kita tempatin surganya tinggi. Allah pengen kita derajatnya tinggi. Tapi untuk dapetin derajat itu ibadah kita pas-pasan. Udah kelihatan dah sholat pas bandrol 17 rakaat. Orang lebih sama qobliyah ba'diyah. Pas bandrol. Puasa pas bandrol. Ramadan doang. Orang-orang saumud dahri, puasa mulu, kita saumud dahar. Dahar mulu. Dahar. Pokoknya hari apa ini? Senin Haji Kokom Cipondo, begitu. Selasa Haji Masak Pondok Karya. Tahu aja dia di mana tempat makan apal dia. Meski majlis taklim kadang samping rumah nggak tahu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, kita dikasih surga ini tinggi sama Allah. Cuman ibadah kita pas-pasan. Orang ada kotak amal Jumat lewat aja tuh pura-pura merem. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Merem dia. Udah lewat aja, melek kayak ada remote-nya. Ibadah pas-pasan, tapi surga kita itu, maka nggak ada cara untuk kita dapetin itu dengan ibadah yang pas-pasan. Maka dirubah oleh Allah, dikasih sakit kita. Maka sakit itu hakikatnya nikmat dari Allah. Sebab kullu fi'lillahi jamilun. Seluruh perbuatan Allah itu indah meski kita tak mengerti. Ada indah. Indah. Kita sakit, banyak hikmah untuk mengangkat derajat. Kita sakit, kita enggak separah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub 14 tahun sakitnya itu, yang suka diceramain apa kiai itu. 14 tahun penyakitan, enggak mengeluh, enggak. Dia baca ya Arhamar Rahimin,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ama Allah ngeluhnya, Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya sakit, Engkau Maha Pengasih. Hanya begitu, enggak sembuhin saya. Ngerti memuji Allah juga orang sakit tuh. Begitu. Jadi di antara hikmah sakit tuh satu, ngampunin dosa kita. Dosa kita banyak. Ini nggak bisa ada cara untuk ngampunin. Istighfar, oga mau 3 kali habis sholat aja oga dia. Allah melantas jalan, tidak mau. Dia dengar tuh Nabi 100 kali istighfar, enggak tertarik juga. Istighfar enggak mau. Jadi dosa gimana cara ngampuninnya? Sholat tasbih tidak mau, sholat taubat tidak mau. Caranya dikasih sakit. Maka dengan kita sakit tuh dosa kita rontok. Beguguran, beguguran, beguguran. Ini Allah lagi ngampunin dosa kita. Terlalu banyak beban dosa, dikasih sakit. Maka sakit itu zahirnya musibah, di dalamnya anugerah. Begitu. Kita mau diangkat derajatnya sama Allah, diuji, dihantam banyak ujian. Biasa. Hidup tuh begitu. Itu memang kita nggak bisa dapetin derajat itu kecuali kita diuji, dihantam berbagai hantaman. Biasa. Nabi bilangin orang mau diangkat derajatnya sama Allah tapi amalannya pas-pasan. Caranya kasih ujian. Itu untuk ngangkat derajat. Maka kalau kita dapat ujian, jangan berisik, diem aja. Kan udah dibilangin tuh sama panitia ujian, sedang ujian jangan berisik. Nanti kalau udah lulus nih, coret-coret pakai pilok. Anak SMA itu ngapa itu pakai pilok tuh? Udah lulus, begitu. Kalau masih ujian diem aja, diapain kek? Diem aja. Ujian tuh begitu. Namanya ujian hidup. Diem aja. Allah mau ngangkat derajat. Jadi Allah tuh kalau ngasih musibah sama kita, kita yang pertama sikapnya husnudzon billah. Itu sikap baik sangka sama Allah. Kita sakit, kita taruh aja di otak, oh dosa gua banyak, ini lagi dikurangin sama Allah. Jadi kita nggak banyak ngeluh, nggak pakai banting-banting itu, ya Allah obat dibanting, pakai digini-giniin. Obat tai doang menang 1 juta, sembuh kagak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Pakai banting-banting, nggak perlu begitu. Baik sangka aja sama Allah, nggak usah. Husnudzon billah. Yang kedua, iksarud doa, membanyak berdoa. Nabi kan bimbing kita untuk doa. Banyaklah doa-doa yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini, doa itu, banyak sama Nabi. Doa-doa yang diajarkan. Kita doa sampai besok orang sakit begini, kita doa diri sendiri daripada sakit. Sampai ulama tulis tuh dalam kitab, Imam Nawawi tulis. Sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ngarang kitab tebal banget, Syifaul Alil. Begitu, kesembuhan orang berpenyakit nih, manfaat sakit, tebal banget. Sampai kayak begitu, biar kita paham, biar kita jangan banyak mengeluh dalam hidup. Dan kita jangan tidak berobat, tapi jangan otak kita bergantung sama obat. Sebab obat adalah wasilah, hakikat yang nyembuhin Allah. Obat jalan doang. Obat jalan doang. Sabab doang. Tapi gantungan kita kepada musabbibul asbab. Dan terakhir, sabar. Maka kata Nabi, kalau kita sabar dapat ujian, itu tandanya mau diangkat derajatnya sama Allah. Biasa orang hidup diuji. Dunia ini saudara namanya madrasah.
namanya sekolah kehidupan, universitas kehidupan. Sehingga karena sekolah banyak macam-macam ujiannya. Ada yang diuji dengan bininya, diomelin bini mulu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, alhamdulillah. Ada yang diuji sama bini, ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama teman, macam-macam. Tapi ujian ini Allah pengen ninggiin derajat kita, maka kita kudu sabar. Kudu sabar. Kudu sabar. Dalam hadis Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min fi jasadihi wa waladihi wa malihi, ndah henti-henti musibah itu menimpa orang mukmin pada badannya kah, anaknya kah, hartanya kah. Buat apa? Hatta yalqallaha fama alaihi khati'ah, sampai pada akhirnya waktu dia wafat dosanya udah habis. Sakit itu, kenapa kadang orang mau meninggal tuh sakit? Itu sekasih sayang Allah, biar dosanya habis. Dengan sakit itu dosa rontok, dosa rontok. Maka bagi kita yang nggak ada dosa, bagaimana umpamanya kayak para nabi-nabi yang nggak ada dosanya? Kan sakit juga, Rasulullah juga. Ini nggak ada dosa, untuk ngangkatin derajat. Makanya Nabi menyampaikan, innar rajula latakunu lahu darajah indallah la yablughuha bi amali. Ada orang Allah mau tinggikan derajatnya, cuman amalannya nggak cukup, ongkos yang dia dapat nggak ada untuk dapetin derajat tinggi, karena ibadahnya pas-pasan. Nggak ada ibadah yang membuat Tuhan jadi tersenyum, sulit. Nggak ada ibadahnya. Dicari di kelompok orang sholat duha, orang ada. Dicari di kelompok orang yang baca Quran sehari sejuz, nggak ada. Dicari di kelompok orang yang tahajud tiap malam, kagak ada juga. Jadi kemana Tuhan? Maka caranya ninggiin derajat dia, dikasih musibah pada badannya. Badannya sakit, macam-macam penyakit itu. Itu penyakit itu untuk apa? Untuk dia bisa dapetin darajatun aliyah indallah, untuk dapetin derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka sampaikan kepada orang yang sakit, yang sabar menghadapi musibah ini, Allah mau tinggikan derajat Anda, Allah ampuni dosa Anda. Anda sabar dan terus berikhtiar. Jangan putus asa, jangan banyak mengeluh. Berikhtiar silakan, tapi jangan kita marah-marah, kita sakit nggak sembuh juga. Jadi berta'alluqlah kepada Allah. Hadis ini kesimpulan maknanya, di antara manfaat kena musibah itu Allah mau angkat derajat. Begitu. Di antara manfaat terkena musibah, Allah mau meninggikan derajat kita. Maka jangan anti ujian. Orang hidup jangan anti ujian. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an pernah nanya sama Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan. Nabi, siapa orang yang ujiannya paling berat? Nabi jawab, asyaddun nasi balaan al-anbiya falamthal falamthal. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Karena itu tinggi derajatnya, mereka tinggi karena cobaan. Maka kita hidup jangan anti cobaan.
Lihat para peselancar, ombak tinggi, nangis apa girang? Girang, mengerti ini asik. Maka cobaan-cobaan dari Allah itu bagi orang yang ma'rifat billah asik. Nanti bakal nangis yang di dunianya sehat terus, nggak ngalamin sakit. Di akhirat asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah ahlul afiyah idza ra'au ahlal bala. Orang yang paling nyesal di akhirat itu adalah orang yang di dunia sehat. Nanti ketika ngelihat orang yang di dunia banyak musibah, ya Allah, masuk surganya duluan. Dia nangis sama Allah, coba guru di dunia gua sakit, begitu. Di akhirat tapi penyesalan yang tiada guna. Maka kalau kita ngalamin sakit, enggak apa-apa. Kita ngaji, ini ngapa ini orang ngaji? Geser kanan, geser kiri, bukan apa-apa. Ini kaki nih, urat rada pedasem, enggak apa-apa. Yang penting ngaji aja dah. Jadi, belonjor jadi, jangan takut. Begitu. Allah Maha tahu dengan kita. Allah mau tinggikan derajat kita. Jadi ujian itu jangan takut. Berapa banyak orang difitnah orang, akhirnya malam tahajud, kan bagus. Yang tadinya nggak tahajud jadi tahajud. Berapa banyak orang yang tadinya nggak zikir sama Allah, pas dikasih sakit gigi, ini jagoan nih, sakit gigi, kan nangis juga. Biar kata jagoan, ya Allah, ya Allah. Ingat Allah, kan bagus. Mau ditinggikan derajatnya sama Allah, mau ditinggikan. Maka kita jangan anti cobaan. Kenapa? Emang dunia negeri cobaan. Biasa. Kalau dapat cobaan, biasa. Ini dunia. Kalau pengen enggak diuji, enggak ada yang berkomentar buruk, enggak ada cara. Ilmunya satu, bertemanlah dengan orang tanah kusir. Enggak ada yang ngata-ngatain. Tanah kusir. Di sini apa ya? TPU Joglo, nggak tahu saya. Apa? Oh, permata hijau. Iya baik. Bertemanlah dengan permata hijau. Begitu. Enggak dikata-katain. Begitu. Biasa orang hidup normal. Itu ujian untuk ninggiin derajat. Jadi kata Nabi, Anda jangan takut dengan sakit. Normal orang hidup, ada kala ngalamin sakit. Sakit itu buat ninggiin derajat, buat ngampunin dosa kita, nyoret-nyoretin, ngapusin dosa kita. Dosa kita dihapusin, bagus nggak? Bagus. Makanya kita kudu sabar kalau sakit. Kita ditinggiin derajat, bagus nggak? Bagus. Maka karena itu kita kudu sabar kalau dapat ujian, macam-macam ujian. Jadi ujian itu kata Nabi dalam hadis ini, di antara manfaatnya meninggikan derajat kita. Dalam hadis Tirmidzi, ujian itu di antara manfaatnya menghapus dosa dan kesalahan kita. Kurang lebih makna hadis ini segini. Kata pengurus Nurul Anwar, malam ini jangan banyak-banyak ngajinya, jangan banyak-banyak, yang penting ngerti. Tuh maknanya begitu tuh. Jadi segini aja ngajinya, begitu, segini aja malam hari ini, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti diterusin. Kemudian kita baca Fatihah dulu ini.